sebagai bukti rasa syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan kepada-Mu Tuhan sebagai bentuk awal Tuhan untuk kami melangkah di tahun yang baru Tuhan. Kami mau naikkan rasa syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan pengagungan kami Tuhan. Kami mau berikan hati kami lebih lagi Tuhan. Sebab Kau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Kau Bapa yang selalu menolong kami, memegang kami, dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan, besar setia-Mu, besar besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, yes, besar setiamu yang kami rasakan Tuhan. Kemana kami boleh lari dari kasih-Mu Tuhan? Setiap langkah kami, setiap hembusan nafas kami boleh rasakan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, kami gak tahu Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan banyak tantangan yang mungkin akan terjadi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tapi kami punya iman Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang selalu memberikan pertolongan bagi kami, Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan buat tahun-tahun yang telah kami lewati Tuhan. Mungkin kami gak berjalan mulus Tuhan, tapi kami berhasil Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Yes, Kau baik Tuhan, ya Kau baik Tuhan.
kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pagi ini Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami siap bersorak bagi-Mu Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermusik syukur. Haleluya, amin. Yes, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau berikan sapaan Tuhan Yesus baik. Ya, lambaikan tanganmu kepada kanan kirimu. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Yes. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, setiap hati akan puji, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Yes, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Dan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, semua merasakan cita kebaikan Tuhan, amin. Iya, saya mau undang semua kaum wanita yang ada untuk maju ke depan. Setiap kaum pria saya persilahkan untuk duduk. Semua kaum wanita yang ada maju ke depan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tambah dan dalam lagi. Sekarang saya mau undang semua kaum pria yang ada untuk maju ke depan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Indahlah semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Percaya pada Kristus, kemenangan kita boleh terima. Ya, saya undang untuk semua yang ada untuk bangkit berdiri. Kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes, kau baik Tuhan.
katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, sekali lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia, tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Katakan, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku. Ya, setiap baik buat kita semua. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat kita semua. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi saya mau dengar, katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yes, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya. Dan bersorak haleluya, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau Allah yang selalu menolong kami Tuhan.
di setiap musim kami, di setiap padang gurun kami Tuhan, di setiap badai yang kami hadapi Tuhan. Kau Allah yang selalu menopang kami, Kau Allah yang selalu memegang kami. Mungkin banyak hal yang membuat kami takut Tuhan, mungkin banyak hal yang membuat kami kecewa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau satu sosok pribadi yang gak pernah meninggalkan kami. Kau tak pernah melepaskan kami Tuhan. Untuk itu kami mau belajar lebih lagi untuk mencintai Engkau Tuhan, untuk mencari Engkau setiap saat dalam hidup kami Tuhan, untuk mengandalkan Engkau dalam setiap apapun kami perbuat Tuhan. Mungkin berharap pada manusia selalu mengecewakan Tuhan. Kau satu-satunya Allah penolong kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yes, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Bersyukur Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Yes, Tuhan selalu menjaga. Haleluya, haleluya. Dia menanyakanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, besar setiamu Tuhan, besar penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau tetap bersyukur Tuhan, itu tetapnya kami tetap bersuka Tuhan untuk apapun yang kami alami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Yes, yes. karena kasih. Bahkan dengan iman-Mu,
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Dan peliharaku seumur hidup. Dan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Yes, kau baik Tuhan, ya kau baik Tuhan, ya kau baik Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Kau baik Yesus, kau baik Tuhan, ya kau baik Tuhan. Selalu memelihara kami Tuhan. Untuk itu kami tidak akan takut Tuhan. Kami mengandalkan Kau dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber penghiburan kami, Kau sumber pengharapan kami. Yes Tuhan, yes. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Kau selalu menjagaku Tuhan. Tak akan terjatuh. Dan peliharaku seumur hidup. Bahkan Dia mengenyangkan kami, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Bahkan sekali lagi, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pada hari ini Tuhan, kembali kami berterima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, saat momen Thanksgiving kami Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan setiap waktu Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan untuk masa-masa sulit kami Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan masalah percobaan yang kami alami Tuhan tidak melewati masa kekuatan kami Tuhan.
Engkau yang menopang kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau yang menghibur kami Tuhan. Oh, mungkin banyak yang kami perlukan Tuhan, mungkin banyak yang kami inginkan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengadakan Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicara lebih keras lagi Tuhan, tegur kami, tegaskan kami lagi Tuhan. Biar kami gak jadi pribadi-pribadi yang lembek Tuhan. Kami mau jadi pribadi-pribadi yang tangguh Tuhan, pribadi-pribadi yang kuat Tuhan, hingga kami boleh berjalan dengan iman, kami berjalan dengan kepastian Tuhan. Kami siapkan mata kami, telinga kami dan juga hati kami Tuhan. Kami mau lembutkan hati kami Tuhan, biar apa firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan boleh tertanam, berbuah dan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Ini yang kami perlukan Tuhan, ini yang kami butuhkan Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Tahun baru, bulan baru, minggu baru, semangat baru. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus dulu dong. Haleluya, puji Tuhan. Tentunya saya tidak lupa untuk mengucapkan selamat tahun baru bagi seluruh sidang jemaat Kebon Baru yang saya kasihi, yang saya cintai. Tahun baru tahun ini saya ada di Kota Medan bersama keluarga di sana, dan saya bersyukur kita boleh ada tembus di tahun 2022 semua karena kemurahan daripada Tuhan. Siapa yang merasakan kemurahan Tuhan, angkat tangan dong. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan menerima banyak berkat. Tentunya yang pertama melalui kebenaran firman daripada Tuhan. Selanjutnya kita juga akan menerima perjamuan asa yang kudus. Dan sebentar juga ada pelantikan bagi pengurus baru gereja kita di tahun 2022. Serta ada ucapan syukur, ya, perjamuan kasih yang kita akan nikmati bersama-sama. Kita sebut minggu pertama itu selalu adalah Thanksgiving Day, ya. Jadi hari ucapan syukur, Tuhan menyertai kita bisa tembus di tahun yang baru. Puji Tuhan. Saya akan beri judul khotbah atau renungan kebenaran firman. Judulnya adalah New Day in Christ. Tapi mohon maaf tidak sempat dibuat PowerPoint karena yang biasa bikin PowerPoint lagi keluar kota, saudara, ya. Tapi langsung saja kita buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya mau kita baca ayat ini, yang sudah dapat katakan amin. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Sudah siap semua? Sekali lagi yang sudah dapat katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ayat ini ayat yang sering kali kita dengar, kita baca, kita renungkan. Tetapi seringkali kita tidak mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Kita tidak mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan melalui ayat ini. Sekali lagi Alkitab berkata siapa yang ada di dalam Kristus. Kata kuncinya adalah di dalam Kristus. Katakan bersama, di dalam Kristus. Lebih keras lagi, di dalam Kristus.
yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pak, apa maksudnya ciptaan baru? Apakah kita harus masuk lagi ke rahim ibu lalu dilahirkan kembali? Tidak seperti itu, saudara. Kelahiran baru yang dimaksud adalah sesuatu yang berubah walaupun tubuh kita sama. Saya ulangi lagi, saudara ya. Yang berubah adalah pikiran kita, yang berubah adalah kelakuan kita, yang berubah adalah apa yang kita perbuat dengan tubuh yang sama. Ciptaan yang baru di sini tidak bermaksud adalah Anda yang tadinya rambut keriting berubah menjadi rambut lurus. Anda yang tadi badannya besar menjadi kecil, tidak. Tetapi ciptaan yang baru sekali lagi berbicara apa yang kita lakukan dulu kita tidak lakukan lagi. Katakan amin, saudara. Ya, ini penting di awal tahun yang baru supaya saudara ngerti. Karena setiap hari adalah hari yang baru. Katakan amin, saudara. Hari yang baru adalah kesempatan yang baru. Sudahlah kita buat salah kemarin. Sudahlah kita buat kekeliruan minggu yang lalu. Kita melakukan sesuatu yang bodoh di tahun yang lalu. Tapi tidak untuk hari yang akan datang. Karena kita adalah ciptaan yang baru. New day in Christ, new in Christ. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kata kuncinya jelas. Siapa yang ada di dalam? Coba lihat perbandingannya Yohanes 15 ayat 5. Injil Yohanes 15 ayat 5. Tentang pokok anggur yang benar. Ada berlawanan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah apa? Dan kamulah apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Baca sisa ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dua hal yang berbeda. Yang pertama, ketika kita ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus, tinggal bersama dengan Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru. Pak Yakub bukan Pak Yakub lagi yang dulu, walaupun badannya sama, rambutnya baru, tetapi yang berubah adalah sifat karakternya. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ciptaan yang baru. Bahasa Inggris berkata you are a new creation. Engkau adalah ciptaan yang baru. Tetapi sebaliknya, sebagai ranting-rantingnya, dia adalah pokok. Kalau kita di luar Tuhan, sekali lagi saudara dengar baik, di luar Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan, tidak andalkan Tuhan, tidak terpaut dengan Tuhan, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya, Pak? Bagaimana mereka yang tidak di dalam Tuhan? Kok kaya, kok berhasil? Mereka curang loh, Pak. Mereka tuh KKN loh, Pak. Dengar saudara ya. Hidup ini gak cuma berhenti di dunia, saudara. Yang ngerti katakan amin. Anda mungkin berpikir, loh dia di dunia enak bener. Saudara ingat cerita Lazarus? Orang miskin dan orang yang kaya, ya. Lazarus itu miskin di mana? Di dunia. Bayangkan disebut Lazarus si miskin. Berarti kalau Alkitab bilang miskin, berarti benar-benar miskin. Tapi bedanya apa? Bukan di dunia bedanya. Ketika dua-duanya mati, yang kaya di neraka, yang Lazarus yang miskin ada di pangkuan Bapak Abraham. Anda mau kejar yang mana? Kaya di dunia, tapi masuk Pak, saya mau kaya di dunia, masuk surga. Ayo ngaku supaya ringan, saudara. Bener nggak? Iya iyalah ngomong aja, iya amin gitulah saudara, susah amat. Saya nggak ngerti ya saudara. Banyak di Alkitab menceritakan tentang orang kaya itu sukar masuk surga. Bukan orang kaya nggak boleh masuk surga, boleh.
Tetapi kecenderungannya biasanya, ini biasanya, saya tidak katakan semua orang kaya seperti itu. Tapi biasanya orang yang kaya kecenderungannya hatinya itu ada pada uang. Saya berulang-ulang berkata bukan uangnya yang salah, cinta akan uang itu yang salah. Yang ngerti katakan amin, saudara. Anda nggak salah punya uang, Anda boleh punya, Anda harus punya uang. Karena ke toko nggak pakai haleluya, harus bayar pakai uang. Tetapi uang bukan segala-galanya, apalagi kita mencintai uang. Sampai-sampai kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Halo? Coba saudara awali tahun yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru ini. Kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan kita adalah ciptaan yang baru. Tapi di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Ranting itu copot dari pokok anggurnya. Siapa pokok anggur kita? Siapa pokok anggur kita? Kita hanya carangnya. Kita hanya rantingnya saja, saudara. Ranting tidak berbunga, tidak berbuah, tidak menghasilkan. Alkitab berkata kalau Anda baca seterusnya, dia akan dicampakkan ke api, nggak berguna. Saudara mau berguna tahun ini? Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Ini kunci. Mau menerima berkat tahun 2022, walaupun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun ini. Yang kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Yang kita tahu Dia tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin, saudara. Siapa yang merasakan tahun 2021 Tuhan beserta, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Saya masuk pada poin pertama. New day, hari yang baru. Coba buka Kejadian 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Yang nggak tahu Kejadian keterlaluan. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, sama-sama baca dengan keras. 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan pada mulanya, pada awalnya adalah Allah. He is the Alpha and Omega. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Jadi awali tahun ini dengan siapa? Allah. Katakan amin, jemaat. Bangun pagi Allah dulu yang dipikirin, bukan hutang. Siapa di sini karena hutang nggak bisa tidur? Ngaku aja supaya ringan, saudara. Aduh Pak, besok udah deadline Pak, nggak ada uang. Ada Kejadian pasal pertama, pada mulanya adalah hutang. Pada mulanya adalah bayar cicilan. Hah? Haleluya. Kok gak ada haleluya pagi hari ini? Haleluya jemaat. Mau makan enak hari ini saudara. Ketawa-ketawa sedikit lah, semangat lah. Apalagi di belakang tuh ada plastik putih. Haleluya. Yang gak datang rugi. Siapa suruh gak datang saudara? Katakan amin saudara. Pada mulanya Allah. Alkitab menjelaskan Kejadian 1 ayat 1, marilah mulai dengan Allah. Dimulai dengan Allah, dimulai dengan Yesus, dimulai dengan datang kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, yang saya sampaikan adalah kunci supaya saudara tahun ini lebih diberkati oleh Tuhan. Lebih diberkati oleh Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Pak, tapi itu kan cuma perjanjian lama Pak. Bagaimana dengan perjanjian baru? Buka Yohanes 1 ayat 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1.
Halo? Udah dibuka belum? Udah lihat ke depan belum? Apa ayatnya? Baca sama-sama lagi. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah lebih keras. Dan firman itu adalah. Jadi Kejadian 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 juga pada mulanya firman itu atau Allah itu adalah firman. Ada haleluya, saudara. Awali dengan Allah. Awali dengan baca firman, saudara. Kalau tahun lalu kita malas baca firman, kita nggak mau buka Alkitab tahun ini, katakan Tuhan aku janji tahun 2022 dimulai dengan Allah, dimulai dengan firman. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman yang menuntun hidup kita, firman yang membawa kita selalu pada kebenaran, lepas kebenaran. Dan firman berbicara pribadi Allah. Jangan main-main dengan firman. Mungkin Anda berkata, ya yang sampaikan firman orang itu kurang greget. Bukan masalah kurang greget, otakmu yang gak greget. Firman is firman karena firman adalah Allah. Siapapun yang ada di balik mimbar ini, tangkap firman, tangkap pesan Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi diri saya. Dan itu yang akan membuat gereja akan lebih dewasa. Terlebih dari sekedar kita hanya memilih siapa yang menyampaikan. Saudara tahu Yesus setiap kali habis pelayanan dia ngapain? Selfie, minta tanda tangan, minta nomor WA, nomor rekening. Anda perhatikan baik, setiap kali Yesus setelah melayanan, dia menyingkir. Ada haleluya saudara. Ketika dia pulihkan wanita yang ketahuan berdosa dalam Injil Yohanes, dia berkata, shh, jangan kasih tahu orang-orang. Jangan kasih tahu, tapi karena wanita itu sudah dipulihkan oleh Tuhan, dia berkata dia pulang kampung, ada orang yang namanya Yesus pulihkan saya. Bukan manusia yang angkat kita, tapi Tuhan yang angkat kita. Dan kalau Tuhan yang angkat, tidak ada satupun yang menurunkan. Dan kalau Tuhan sudah turunkan, gak ada satupun yang bisa angkat. Semua karena firman. Semua karena Tuhan. Berikut, tadi berbicara new day, hari yang baru. Saya bicara yang nomor 2, new hope. Harapan yang baru. Coba buka Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, perhatikan ya, sumber pengharapan. Apa? Sumber apa? Sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13 jelas berkata bahwa dia adalah sumber apa? Pengharapan. Apa yang ditakuti orang setiap kali masuk di tahun baru? Mereka kehilangan harap. Mau jadi apa? Sekarang saya mau tanya sama saudara, tahun ini, saudara berharap apa? Berharap dapat jodoh, berharap gaji saya naik, yang kuliah berharap selesai kuliah, susun skripsi, langsung di wisuda. Terserah apa harapan saudara tahun ini, tapi percayalah pengharapan kita ada di dalam Kristus yang adalah sumber pengharapan. Katakan amin, saudara. Bahkan seringkali yang kita harapkan tidak terwujud. Tetapi apakah Tuhan tidak baik?
Haleluya. Haleluya. Rancanganmu bukan rancanganku. Jaraknya seperti apa Pak Ibu? Bumi langit. Kita maunya A, kita maunya B, kok jadinya C. Nah itu kehendak Tuhan. Makanya berapa minggu lalu saya berkhotbah tentang bagaimana kita bisa membedakan ini kehendak Tuhan dan seizin Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Kehendak Tuhan yang pasti bukan maunya kita. Ibu Gembala berkata, udah sih ngalir aja. Pasti di balik ini Tuhan punya rencana yang indah. Dan akhirnya saya nyerah saudara. Saya nyerah, saya gak mau kehilangan pengharapan. Saya cuma bilang begini, tanggal 2 gak boleh geser. Mau bikin di mana pokoknya tanggal 2 gak boleh geser. Tetap harus dilaksanakan. Nah kita kan gak pernah tahu. Ini kan ada varian baru ya, apa Omikron apa. Katanya menyebarnya lebih cepat. Bahkan di Inggris ada varian baru lagi di atasnya, adiknya Omikron. Saya bilang udah enak aja, ngomong aja terserah mau varian apa kek, bodoh amat. Mati kalau mati. Haleluya. Saudara siap mati? Saudara siap mati. Kenapa mesti takut saudara? Saudara takut mati tetap mati. Haleluya. Coba katakan kan, kamu takut mati ya? Ngaku aja supaya ringan. Saudara takut mati tetap mati lah saudara. Artinya siap apapun yang terjadi. Tetapi selama kita hidup, mari kita pakai hidup kita berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Karena Dia adalah sumber pengharapan. Berikut. Berbicara tentang pengharapan, apalagi saudara? Yang berikut, coba buka Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, sama-sama baca 2-3, yang menjanjikannya adalah, saudara bersyukur punya Allah yang setia. Saudara senang punya Allah yang setia. Jadi kita berpegang pada pengharapan karena yang berjanji adalah setia. Yang berikut, apalagi yang baru? Yang pertama hari yang baru, new day. Kedua new hope, pengharapan yang baru. Yang ketiga adalah hidup yang baru. Coba buka Amsal 4 ayat 23. Saya suka ayat ini. Amsal 4 ayat 23. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala. Lebih keras lagi 2, 3. Karena dari situlah terpancar. Saudara mau hidup? Saudara mau hidup? Jaga hati. Ada banyak anak Tuhan yang gak bisa jaga hati. Hatinya dipengaruhi, mudah dipengaruhi. Mudah terkontaminasi, mudah diisi oleh hal-hal duniawi yang seringkali hati ini akhirnya menjadi gusar gulana, gundah gulana. Hati ini gampang tercemar. Kehidupan kita terpancar dari hati, ekspresi muka kita itu terpancar dari hati. Ada hatimu sedih, terlihat dari muka. Dan kehidupan yang kita lewati di tahun yang baru ini, itu dimulai ketika kita bisa jaga hati ini. Dan saya ingin kasih tahu beberapa hal tentang hati. Perhatikan baik ya. Apa itu hati? Yang pertama saudara, hati adalah organ badan yang berwarna kemerah-merahan. Makanya lambang hati itu merah. Yang kedua, hati juga sebenarnya bahan makanan. Hati juga berbicara tentang jantung, detak jantung. Ini berbicara kehidupan. Yang berikutnya, hati adalah bagian tubuh manusia yang di dalamnya terdapat perasaan, batin,
Ya. Di dalam hati ada feeling, ada perasaan. Berikutnya, di dalam hati juga berbicara sifat karakter manusia. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah hati juga adalah rasa. Perasaan hati lagi gak enak. Saudara pernah kesal sama orang? Itu dimulai dari mana? Hati. Kemarin Bapak Aldo jemput saya dari airport. Lalu keluar dari tol ya seperti biasa. Kita lihat Jakarta aja udah semeraut ya. Tapi mohon maaf ya, di Medan lebih semeraut, saudara. Makanya kalau di Jakarta tuh banyak yang tanya, biasanya orang Medan, biasanya. Karena di Medan begitu, saudara. Merah itu masuk. Saya tanggal 3 kalau nggak salah. Saya dengan Ibu Gembala, dengan Abigail, dengan adik saya, kami pergi ke Brastagi. Itu berangkat siang, pergi ke satu tempat bermain. Malamnya kami mampir ke jemaat di Brastagi, saudara. Makan, selesai jam 11 saya ingat. Kami berangkat dari Brastagi menuju Medan. Puji Tuhan, jam 11 berangkat Pak Yakub, 11 malam. Sampai Medan jam 6 pagi. Haleluya. Kurang lebih 7 jam itu ada di kendaraan. Saya yang bawa, yang lain malam kudus sunyi senyap. Bayangkan saudara, itu macet 7 jam, oh haleluya. Padahal kalau saya lihat dari apa yang terjadi itu cuma simple. Kenapa? Nggak mau ngalah. Jadi di Medan itu saudara, misalnya kita di jalur kiri. Kalau macet mereka ambil jalur kanan. Kanan yang macet ambil jalur yang berikutnya. Kalau macet lagi yang sebelah kiri dia masuk. Jadi bayangkan 4 jalur cuma 1 jalur yang masuk. Horas. Haleluya. Ku tahu sebab ku alami. Puji Tuhan saudara. Pak Gem ini aduh lumayan lah. Masih boleh lah ya. Saya cuma perhatikan kalau lampu nyala rem. Lampu mati gas. Udah gak ada pikir mau lurus, pokoknya tancap terus sampai matiin mesin berapa kali. Itu yang terjadi di sana. Kalau hati gak dijaga saudara, Anda gampang terpengaruh. Saya berdoa karena minggu depan 1 minggu kita akan masuk lagi dalam doa puasa. Ya, belum ada kegiatan, kita lipatkan lutut kita luruskan hati kita masuk dalam tahun yang baru. Saya percaya 1 minggu kita puasa, berikutnya hati kita sudah benar di hadapan Tuhan. Jaga hati, karena dari situ terpancar kehidupan. Yang terakhir, sebelum kita berdoa masuk menerima perjamuan asa yang kudus. Yang pertama new day, yang berikutnya new hope, yang ketiga new life, yang keempat berbicara spirit, roh yang baru, new spirit. Roma 12 ayat 11, ini ayat yang terakhir. Kita baca bersama-sama, saya undang pemain musik, singers, kita siap masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Roma 12 ayat yang ke-11. Sama-sama baca, kita bangkit berdiri bersama-sama. Roma 12 ayat 11, kita berdiri bersama-sama. Baca dengan keras, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu, biarlah rohmu menyala-nyala, dan Tuhan memberkati kita. Tutup Alkitabmu, kita akan siapkan hati kita.